Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga 7. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom, silakan duduk. Ya, kita masuk ya hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, namun kita tidak akan meneruskan di dalam siri khotbah kita di dalam Injil Matius, karena kita diberikan ada suatu topik ya untuk gereja kita kali ini, ya untuk melihat bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi untuk memulakan khotbah hari ini, ya, ada suatu hal yang harus kita bersama-sama memahami akan kebenaran firman Tuhan di dalam kita membayangkan bagaimana situasi hidup kita sekarang. Kita tahu dunia sekarang ya melalui peperangan yang dahsyat kan. Mungkin bagi kita di Malaysia, di Sabah, di Tawau ini ya kita hanya mendengar kabar dan mungkin kita berdoa. Adapun kata tidak perlu ya. Tetapi kita harus sama-sama memahami bahwa ketika kita berada di zon perang, ya, zon perang. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bagaimana zon perang, karena kita tidak pernah berada di tempat orang berperang. Tetapi mari bersama-sama saya ingin membawa kita untuk membayangkan seorang askar yang sedang berada di dalam zon perang. Ya, saya percaya, seorang askar ketika berada di zon perang, mereka itu pastinya tidak akan tidur nyenyak, karena mereka harus bersiap sedia setiap waktu. Bahkan ketika tidur juga mereka harus memegang senjata mereka ataupun letak di sisi mereka. Karena apa? Mereka harus berjaga-jaga, tetap bersiap sedia, mempunyai suatu disiplin yang teguh di dalam mereka berwaspada, karena mereka tidak akan tahu bila musuh akan menyerang, bila ancaman akan datang di dalam hidup mereka. Karena demikian hidup orang yang berada di zon perang. Nah, apabila kita berbalik kepada kehidupan kita, orang Kristen hari ini, sebenarnya kita juga berada di dalam pertempuran rohani. Kita berada di dalam peperangan secara rohani. Namun di dalam kehidupan kita, orang Kristen, kita tidak merasakan seolah-olah ada peperangan rohani. Nyaman, santai, ya, baik-baik saja. Karena kita tanpa sadari, mungkin kita sudah ditawan oleh musuh. Tanpa kita sadari bahwa kita sudah dipenjara oleh musuh. Tanpa kita tahu. Nah, oleh itu di dalam pembacaan yang dibacakan tadi ya bagi kita semua oleh saudara Stefanus di dalam 2 Timotius ya, di sana menyatakan bahwa Rasul Paulus sebenarnya sedang memberikan nasihat ya kepada anak rohaninya, anak didiknya, yaitu Timotius. Pada ketika itu ya, surat ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus merupakan surat-surat yang terakhir ketika dia berada di dalam penjara. Karena ada suatu pesan, ada suatu panggilan, ada suatu message yang harus disampaikan kepada anak didiknya. Demikian kepada setiap kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh itu hari ini ya ada suatu panggilan
yang harus diberikan kita hari ini untuk bangun, untuk menjadi prajurit Kristus. Sama-sama katakan bangun. Kalau di sebelah kiri kamu, kanan kamu ya mengantuk-mengantuk, kamu kasih tahu bangun. Ya, bangun bukan untuk bangun bebas daripada tidur kita, tetapi untuk menjadi prajurit Kristus. Prajurit Kristus ini sudah kita pasti ya ada suatu peperangan, bersiap sedia sebagai askar Kristus di dalam kita mempersiapkan diri kita untuk menjalani misi dalam masa yang sama, menuntut keteguhan hati kita, menuntut kesetiaan kita, menuntut disiplin dalam hidup kita. Ya, untuk menjadi seorang prajurit untuk berperang. Nah, tetapi di dalam hidup kita, apabila kita sebut sebagai prajurit, apa yang berlaku adalah apabila kita sebut prajurit, kita coba menghindar untuk memegang ya istilah prajurit ini di dalam hidup kita. Ya, karena apabila kita bilang prajurit, ya, askar, ya apabila kita sebut askar, tentara, kita mulai membayangkan sesuatu yang melelahkan. Kita membayangkan, wah pasti ada penuh cabaran. Ya pasti akan kita berada di suatu yang tidak selesa di dalam hidup kita. Karena demikian hidup kita, kita sudah terbiasa dengan zona selesa hidup kita. Kita sangat selesa. Ya, baru-baru ini ya ketika kami pergi di Ulu Teburi, di Tungku, ya Ladatu, ketika kami mentabiskan, ya menghadiri pentabisan gereja yang ditabiskan oleh Bishop John. Nah, di sana saya mulai melihat juga betapa kerja keras, usaha, ketaatan dan komitmen untuk dapat membangun sebuah gereja di tempat yang mungkin tidak sebesar seindah kita di rumah doa. Ketika kami duduk di sana, wah, terasa sangat panas, tidak nyaman di sini, sejuk, santai. Kalau boleh kaki kita terangkat di kursi di depan kita, santai saja. Tetapi di sana tidak demikian. Dan saya mulai menghargai setiap kerja keras pelayanan yang sudah diusahakan di setiap gereja-gereja yang dibangun oleh Tuhan. Nah, demikian di dalam hidup kita, kita sudah terlalu selesa. Kita tidak mau dalam hidup kita ada gangguan. Kalau boleh tidak mau kita pikirkan. Kita juga tidak mau ada risiko-risiko ketika kita berdiri dalam iman kebenaran kita. Kita tidak mau ada suatu tuntutan yang besar dalam hidup kita. Kita mau hanya berjalan santai. Dan kita tidak mau iman kita dicobai. Adakah kita benar-benar berdiri di dalam iman kita? Demikian kita tidak mau ya memegang istilah prajurit itu di dalam hidup kita. Ya, saya dulu waktu sekolah sekolah rendah, awal menengah, ya kita semangat. Kalau bilang ada unit beruniform, wah kita mau semangat ikut. Tapi bila sudah sekian lama, kalau boleh kita elak. Ya, pengalaman saya cari klub unit beruniform yang paling jarang, setahun sekali baru ada pertemuan. Saya cari yang demikian, saya cari mana yang paling malas. Saya cari, wah klub bomba, wah bomba ini jarang muncul, tidak ada kaptennya, jadi kita pilih di sana. Ya, jadi kadang demikian, karena kita mencari sesuatu yang selesa bagi kita yang menguntungkan hidup kita. Kita lupa bahwa ada suatu panggilan yang diberikan Tuhan bagi kita, yaitu kita menjadi prajurit Kristus. Sama-sama katakan prajurit Kristus. Prajurit Kristus. Beritahu kiri kananmu, kamu prajurit Kristus. Macam ada yang tidak kasih tahu kawannya nih ya. Sekali lagi katakan, kamu prajurit Kristus. Ya, karena kita semua adalah prajurit Kristus dan kita dipanggil dan harus diperlengkapi untuk berdiri teguh di dalam peperangan rohani. Nah, di dalam peperangan rohani bahwa kita akan melawan kejahatan, kita akan berdiri di atas kebenaran, bahkan kita harus berdiri melawan setiap
kegelapan dunia ini. Di dalam Efesus 6:12 berkata, kita baca sama-sama. Ada Efesus 6 ayat 12, boleh kita bacakan 1, 2, 3. Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ini mengingatkan kita, ya firman Tuhan mengingatkan kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukannya melawan siapa? Melawan sesama kita. Tetapi ianya menuntut kita untuk melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, bahkan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di sini kita sedang berperang melawan si iblis dan pasukan rohaninya. Pasukan rohani, ya saya baru-baru ini ya bila nampak di Facebook, wah ada seorang itu, saya tidak tahu ya, baru-baru anggota sel saya pun berkata, Reverend kamu ada nampakkah itu ada seorang yang sekarang coba menentang kebenaran agama di sebelah. Dia kata begitu. Yang pakai kacamata hitam, dia tutup kepalanya. Ya, karena dia tahu ada suatu pemikiran-pemikiran yang menyusup masuk ke dalam hidup manusia sehingga memperdaya dan menyesatkan. Demikian ada banyak pengaruh-pengaruh di dunia ini menyusut di dalam sistem dunia ini yang masuk di dalam idea, pikiran-pikiran manusia, bahkan menjadi budaya, bahkan menjadi gaya hidup yang tanpa kita sadari kita sedang ditawan oleh musuh. Kita boleh lihat saja di dalam ibadah kita. Adakah kita sedang ditawan ketika firman Tuhan dikabarkan, kita langsung keluar handphone kita. Dan kita mulai layan chat semua chat kawan kita. Ataupun kita mulai main game di dalam ibadah. Telinga kita tertutup. Karena tanpa kita sadari, kita sedang ditawan oleh penguasa-penguasa yang gelap. Kita tidak mau mendengar. Maka firman Tuhan di sini mengingatkan kita, kita harus menjadi seorang prajurit yang teguh, yang berwaspada, dan juga yang berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Oleh itu, kita sebagai prajurit, kita akan memfokuskan panggilan kita sebagai prajurit Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita lihat di poin yang pertama, kita dikuatkan oleh kasih karunia, yaitu kekuatan untuk berjuang. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 berkata, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, kita baca bersama sekali lagi. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita dikatakan di sini bahwa kita harus menjadi kuat. Jadilah kuat merupakan suatu perintah kepada kita. Firman Tuhan tidak mau kita menjadi lemah, ya, tetapi firman Tuhan mau kita menjadi kuat. Menjadi kuat di sini ya membawa kita kepada sentiasa dikuatkan. Bukannya kita hanya menjadi kuat ketika ini, tetapi kita lalai di kemudian hari. Tetapi firman Tuhan mau kita sentiasa, ya, sentiasa dikuatkan. Kita sentiasa dibangun, kita sentiasa diteguhkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, kita adalah penerima kekuatan yang berterusan di dalam hidup kita. Kita di sini dikatakan kasih karunia Tuhan. Karena disebut di sana, jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan ini tidak berbicara hanya tentang keselamatan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi di dalam kasih karunia Allah membawa kita pengertian bahwa kita menjadi pembakar semangat kita. Karena kasih karunia Allah, Tuhan yang memampukan kita untuk tetap berdiri teguh, menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita harus sentiasa dibakar.
kasih karunia harus menjadi bahan pembakar atau menjadi pemangkin di dalam hidup kita untuk bertahan, tetap berdiri teguh dan juga taat kepada Tuhan. Oleh itu kasih karunia menguatkan kita untuk peperangan rohani. Kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-13 berkata, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, daripada firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita bacakan di sini berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Nah, firman Tuhan ini membawa kita bahwa kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Kita harus memeriksa hidup kita, adakah kita semakin kuat? Atau adakah kita semakin lemah? Kita cepat digoda, kita cepat terbedaya, kita cepat terpengaruh, kita cepat mengikuti arus dunia ini. Tetapi firman Tuhan maukan supaya kita semakin kuat di dalam apa? Di dalam kuasa-Nya. Maksudnya Tuhan mau kita bergantung dengan kuasa Tuhan. Tuhan mau kita diperdayakan ya dengan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Maka firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Bukan senjata manusia, bukan senjata pikiran kita yang berdosa, hati kita yang tidak taat, tetapi kembali kepada apa? Kita harus bertahan dengan perlengkapan senjata Allah. Itulah yang Tuhan mau daripada kita. Apa senjata Allah? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10 hingga ke-18, kita diberikan ada banyak senjata Allah. Ada 6 ya. Berikat pinggangan kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil dan damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah. Itu semua adalah senjata. Dan hari ini saya tidak akan bahas senjata-senjata ini, tetapi Tuhan sudah menyediakan suatu kelengkapan kepada kita untuk kita dapat berdiri dan bertahan melawan setiap tipu daya si iblis. Sekarang bila kita tanya, di mana kita harus memperoleh senjata Allah ini? Kita harus dikuatkan di dalam kesatuan kita di dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca Yohanes 15 ayat 5, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa barang siapa yang tinggal di dalam aku, yang tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus, bahwa kita akan berbuah banyak. Kita akan semakin diperlengkapi. Kita akan semakin melihat bagaimana Tuhan semakin memperlengkapi kita. Dan firman Tuhan berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tanpa Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak dapat mengalahkan si iblis, tipu dayanya, pengaruhnya. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita perlukan kuasa Tuhan, perlengkapan senjata Tuhan di dalam hidup kita untuk tetap melawan si iblis. Mungkin hari ini setiap kita ada di antara kita sedang melawan sakit penyakit di dalam hidup kita, ataupun kita sedang berada di mana kita mengalami penolakan, kita mengalami orang memandang rendah kita,
ataupun kita melalui kegagalan-kegagalan di dalam hidup kita, ataupun kita sedang mempertahankan iman di dalam hidup kita. Bukan saja di tempat kerja, bukan saja di lingkungan kita, bahkan mungkin di rumahmu. Kamu sedang berhadapan di mana kamu harus berdiri di atas kebenaran. Tetapi persoalannya, bagaimanakah kita dapat melawan semua perkara ini? Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan kita yang sudah berkata, aku akan memberikan kamu kuasa. Karena tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sumber kita harus tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, sebagai prajurit Kristus, kita harus mengabdikan sepenuhnya hati kita, yaitu fokus untuk berjuang. Sama-sama katakan, fokus untuk berjuang. Fokus untuk berjuang. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 hingga 4, boleh kita bacakan bersama dengan semangat. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, firman Tuhan ini berkata, Paulus berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya di mana? Supaya ia berkenan kepada komandannya. Nah, kehidupan seorang prajurit harus diberikan ada sikap-sikap ciri-ciri yang harus ditandai sebagai seorang prajurit. Yang pertama, harus memiliki disiplin, harus memiliki kesetiaan. Dan firman Tuhan ini berkata, kamu harus menderita, kamu harus melalui pengorbanan. Itulah di dalam kehidupan seorang prajurit ataupun seorang askar yang harus berhadapan di dalam medan pertempuran. Oleh yang demikian, seorang prajurit juga harus memastikan bahwa misi yang diberikan Tuhan itu dapat dicapai ataupun dapat digenapi. Oleh itu kita harus melihat misi harus menjadi suatu yang sangat penting untuk diselesaikan, untuk dicapai di dalam hidup kita. Misi harus menjadi keutamaan bagi seorang prajurit. Pasti komandan akan memberikan perintah. Apa misi kamu? Kamu akan ke sana. Kamu akan mempertahankan ini. Kamu akan ada banyak perintah-perintah. Jadi sebagai seorang prajurit, kita harus mentaati misi yang diberikan oleh komandannya. Oleh itu kita harus bertanya, apakah misi kita sebagai prajurit Kristus? Apakah misi kita? Mungkin kita berkata kita adalah prajurit, tetapi kita tidak pernah melaksanakan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saya bertanya hari ini, apakah misi yang Tuhan berikan kepada kita? Apa misinya? Adakah kita sedang melakukan misi Tuhan di dalam hidup kita? Nah, mari bersama-sama kita baca di dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20. Kalau tidak ada, saya bacakan untuk kita supaya kita dapat mendengar apakah misi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Yesus mendekat mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Ini ada sebuah misi yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus berkata, kamu harus pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak. Ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita. Ada suatu perintah. Sama seperti tadi kita menjalankan pelesenan pemimpin awam. Kita percaya mereka adalah prajurit Kristus. Mereka tahu ada suatu perintah yang Tuhan berikan untuk mereka pegang, untuk mereka laksanakan di dalam membangun gereja Tuhan.
dalam membangun kerajaan Allah hari ini. Berarti di sini bahwa kita harus melihat adakah kita sedang melaksanakan misi Tuhan di dalam hidup kita. Adakah kita pergi memberitakan kebenaran? Adakah kita pergi untuk mengajarkan orang-orang tentang Yesus, tentang kebenaran itu? Adakah kita bergantung kepada Tuhan kita di dalam kita mendengarkan misi-misi yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara khusus, bahkan secara pribadi? Kenapa? Karena kita harus berhati-hati, karena kita mudah, ya. Firman Tuhan berkata kita akan mudah terikat dengan dunia ini. Kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat tadi, di dalam 2 Timotius 3 ayat keempat, ya, di sana dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang harus tidak memusatkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Maksudnya di sini bahwa sebagai prajurit Kristus, kita berhati-hati sehingga kita tidak terikat dengan dunia ini. Karena dengan terikatnya kita kepada dunia ini akan menarik kita jauh daripada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kita hanya memikirkan apa yang penting bagi kita, tetapi tidak melihat apakah fokus ataupun apakah yang harus menjadi tumpuan arahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai prajurit-prajuritnya. Ya, kenapa penting? Karena sebagai prajurit Kristus, kita harus mulai kembali bahwa dalam kita melaksanakan misi, itulah yang menjadi berkenan kepada komandannya. Karena apabila kita melaksanakan misi tersebut, berarti kita memenuhi yang sudah ditetapkan oleh komandan kita. Demikian persoalannya bagi kita, adakah kita sekarang melaksanakan misi supaya di dalamnya Tuhan berkenan kepada apa yang kita telah lakukan di dalam hidup kita untuk memenuhi misi Tuhan. Karena kita selalu lupa, kita hanya berpikir apa yang berkenan bagi saya, tetapi tidak melihat apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam hidup kita, kita juga terpanggil ada banyak pilihan dan keputusan-keputusan dalam hidup kita. Tetapi adakah kita kembali kepada misi utama yang Tuhan sudah letakkan di dalam hidup kita? Adakah kita tetap setia dan tidak berbelah bagi? Kita tidak boleh kata, oh saya mau ikut Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan. Tetapi kita masih dalam pemikiran kita manusia yang berdosa. Kita tidak boleh kata saya percaya kepada Yesus, tetapi kita masih mengikut amalan-amalan, budaya-budaya, gaya hidup, bukan seperti mana yang Yesus berikan kepada kita. Kebanyakan kita demikian. Kita sudah diberikan panggilan sebagai prajurit, tetapi kita tidak menuruti komandan kita. Kita tidak ikut perintahnya. Kita cepat digoda, kita cepat terpedaya. Jadi di dalam hidup kita, kita harus melihat supaya jangan fokus kita teralih daripada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam Lukas 9 ayat 62 berkata, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang bersiap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jika kita mau mengikut Yesus, tetapi kita masih memikirkan hal-hal yang lain, maka kita dikatakan di sini kita tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, jangan tersinggung ya. Di sini berkata bukannya sehingga kita meninggalkan segala perkara, tetapi hendaklah fokus kita tetap tertuju kepada Kristus. Bukan berarti kita meninggalkan semua pekerjaan kita, usaha kita, kerja keras kita dalam hidup kita membangun keluarga kita. Tidak. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sehingga mata kita sudah tidak tertuju kepada tujuan yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Dunia pasti berjalan. Dunia pasti berubah, tetapi adakah fokus kita kepada Kristus juga ikut berubah?
kita harus kembali mensasarkan pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita harus selalu bertanya di dalam kita membuat keputusan hidup kita, membuat keputusan dalam pilihan kita. Soalan yang harus kita tanyakan adalah, Tuhan, jika saya memilih ini, adakah ianya berkenan sama Tuhan? Adakah ianya menyenangkan hati Tuhan? Kita harus bertanya. Kita selalu prajurit, kita endahkan komandan kita. Kita tidak mau ikut perintahnya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, ini adalah perkara yang sangat penting. Jangan sehingga hati kita terpaut kepada dunia yang sementara ini. Tapi kita tidak melihat kepada rancangan yang kekal yang ada di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga adalah tentang tekun dengan tujuan. Sebagai prajurit harus memiliki ketekunan dan juga mempunyai tujuan, di mana karakter untuk menghabiskan pertempuran. Maksudnya di dalam kehidupan kita tidak terlepas daripada karakter yang harus dimiliki oleh seorang prajurit. Kalau kita lihat di dalam Timotius tadi, di dalam ayat ke-5 hingga ke-7 berkata, nah, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi untuk menjadi seorang prajurit yang baik, nah Paulus juga memberikan metafora ataupun perumpamaan lain untuk membawa sifat-sifat seorang prajurit yang harus dimiliki di dalam dia menjadi seorang prajurit yang baik. Ada dua, yaitu seorang prajurit harus menjadi seperti apa? Seperti olahragawan. Ya, sama-sama katakan olahragawan. Ya, kenapa? Karena menjadi seorang olahragawan kita harus mempunyai disiplin dan ketaatan. Tanpa disiplin, tanpa ketaatan, kamu tidak akan sampai kepada akhir pertandingan dan dinobatkan sebagai pemenang. Karena sebagai seorang olahragawan pasti kita harus mengikuti peraturan-peraturan pertandingan yang sudah ditetapkan bagi kita. Kita tidak boleh cari jalan pintas. Orang lari 400 meter, kita langsung ambil shortcut, putar, masuk kepada garis yang di seleko yang paling senang bagi kita. Untuk menjadi juara tidak, pasti kita akan dibatalkan ya untuk bertanding karena kita tidak mengikuti peraturan. Sebagai seorang atlet olahragawan, kita harus juga melatih tubuh kita. Kita harus melatih, kita harus bertekun. Ya, kita harus menjaga diet. Ya, kamu pernah nampak pelari pecut, comel-comel berlari? Tidak pernah. Semua mempunyai otot, kalau boleh tidak ada lemak-lemak di tubuhnya, supaya dia dapat pecut selaju-lajunya untuk sampai di garisan penamat. Karena mereka harus melatih. Mereka harus belajar mendengar jurulatih. Apa pesan-pesan jurulatih kepadanya untuk bertanding supaya mereka sampai ke garis akhir. Jadi kita sebagai prajurit kita dipanggil untuk taat dan juga harus mengikuti perintah-perintah yang diberikan di dalam hidup kita. Tuhan menuntut kita supaya mentaati Tuhan. Walaupun dunia ini mempunyai peraturannya, mempunyai pola pikirnya sendiri, tetapi siapa yang harus kita taat adalah Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenarannya. Kita harus kembali kepada kehendak Tuhan. Kita harus kembali kepada kepada Tuhan, bukan melalui pikiran logik kita. Kita selalu berpikir apa yang terbaik di pikiran kita, tapi kita tidak melihat kepada apa yang benar di mata Tuhan. Kita sebagai prajurit Kristus, kita harus memiliki satu karakter di dalam hidup kita, yaitu kita harus mempunyai disiplin dan juga ketaatan di dalam kita hidup sebagai seorang prajurit. Kita harus taat.
Apabila kita taat, ianya akan menghasilkan mahkota. Seperti firman Tuhan berkata tadi, ya, ketika kita berlomba ke dalam pertandingan, kita akan memperoleh mahkota sebagai seorang juara. Kita akan menerima kerja usaha kita, ketaatan kita akan menghasilkan buah, yaitu mahkota yang tersedia bagi kita. Dan yang kedua, bukan saja sebagai olahraga, tetapi juga sebagai seorang petani. Seorang petani yang bertekun dengan sabar dan dengan kerja keras. Jemaat kita kebanyakan mempunyai latar belakang sebagai seorang petani. Saya tahu bahwa menjadi seorang petani tidak mudah, karena ianya merupakan suatu jangka masa yang panjang untuk melihat hasil daripada apa yang kita tanam, apa yang kita semai. Kita akan melihat hasilnya, tetapi di dalam kita melihat hasilnya, ianya menuntut kerja keras. Ya, kita harus mencangkul, kita harus menanam, kita harus menyiram, bahkan kita harus merumput, ya, kita gembur tanahnya, baja, beri air secukupnya. Bukan itu saja, kadang kita juga harus berjaga-jaga bila musim-musim di dalam persekitaran kita. Seperti hari ini, bila hujan dan banjir, sebagai seorang petani, wah, tidak senang, karena dia tahu bahwa tanamannya itu berhadapan dengan kemusnahan. Boleh saja bila banjir semua tanamannya akan musnah. Tetapi adakah seorang petani untuk berdiam diri? Tetapi tidak, dia harus bekerja keras. Demikian di dalam hidup kita, pasti ada musim-musim yang sukar, musim-musim yang mencabar hidup kita. Tetapi kita jangan berhenti untuk bekerja keras. Walaupun di dalam suatu hal yang membuat kita keluar daripada zona selesa kita, adakah kita mulai bergantung kepada Tuhan? Adakah kita sudah mulai simpan cangkul kita? Sudahlah, tidak mau bikin saya penat. Tetapi firman Tuhan sebagai prajurit Kristus mengingatkan kita, mari jadilah seperti seorang petani yang tidak jemu-jemu melakukan segala yang baik, karena kita tahu bahwa kita pasti akan menuai bila waktunya telah tiba. Demikian hidup kita hari ini. Kita harus berlomba. Kita harus mengikuti standar peraturan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Di dalam kita mematuhi standar peraturan yang Tuhan sudah letakkan dalam hidup kita. Mari kita usahakan, kita bekerja keras supaya kita dapat melihat hasil jeripaya kita. Ketika badai datang, gelombang datang, ketika kita dicobai, kita tetap berdiri teguh, tidak goyah. Jadi itulah kenapa kita harus menjadi prajurit yang kuat. Kita bayangkan, ya, jika kita lihat seorang pelari maraton yang harus berlari dalam jarak yang cukup jauh. Dalam dia berlari, ketika sudah sampai kepada 40 kilometer perjalanannya. Kemudian tinggal 2 kilometer lagi. Bila dia melihat jalan di hadapannya itu, wah, mau naik bukit, turun bukit lagi. Bagaimana saya harus berlari? Dengan keadaannya, ya, kakinya sudah mulai sakit, kakinya sudah mulai kebas, ya, nafasnya tuh sudah tersekat-sekat. Bagaimana juga dengan tubuhnya semakin dipenuhi oleh peluhnya. Ramai pada ketika itu, ramai pelari-pelari sudah give up, sudah berhenti berlari. Cukuplah. Tetapi yang sampai di garis terakhir adalah mereka yang tidak menyerah. Mereka tetap berlari. Ya, mungkin pada ketika itu mereka bukanlah yang paling cepat tiba di garisan penamat. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menerima mahkota. Kenapa? Karena mereka sampai ke garis akhir. Di dalam Ibrani
12 ayat 1 hingga 2 berkata, "Karena itu kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah." Demikian kita semua di dalam perlombaan. Perlombaan bukan berbicara siapa yang paling cepat sampai di garis penamat. Perlombaan berbicara tentang siapa yang akan benar-benar sampai di garis penamat di dalam hidup kita. Karena kita harus tetap berlari. Dalam berlari-lari ada orang yang sudah mulai berjalan-jalan santai-santai, mungkin ada yang sudah duduk-duduk. Tetapi persoalannya di sini, adakah mata kita tertuju kepada Kristus? Adakah kita memandang Yesus ketika kita berlari? Dalam kita melangkah, ketika kita melakukan segala perkara, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ya sudah dikatakan bahwa di dalam kita mata kita tertuju kepada Kristus akan memimpin kepada iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Di dalam kita melangkah bersama Tuhan pasti ada risikonya, ya. Tetapi di dalam kita melaluinya, iman kita semakin disempurnakan. Karena kita melangkah bukan melalui pikiran kita manusia, bukan dengan kekuatan kita manusia, tetapi kita semakin melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, perbuatan Tuhan di dalam hidup, maka iman itu menjadi sempurna. Kita semakin percaya pertolongan Tuhan. Kita semakin percaya akan mujizat Tuhan. Kita semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita harus dibangun, mau melihat pekerjaan Tuhan, melangkah dengan iman, berlari bersama dengan Tuhan. Jangan lihat halangannya, tapi lihat siapa yang akan menopang kita, yang menolong kita melalui setiap halangan demi halangan, cabaran demi cabaran, kesukaran demi kesukaran. Oleh itu sebagai prajurit Kristus, kita harus melangkah di dalam iman. Kita harus dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan kita tetap setia kepada komandan kita. Dan juga kita tetap bertekun sehingga akhir. Maka kemenangan menjadi milik kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, jangan sehingga kita mulai diperdaya, kita mulai terpaut kepada dunia ini. Kita jangan leka. Dalam siri khotbah kita 2 minggu yang lalu, kita berbicara tentang akhir zaman. Ya, bila berbicara tentang akhir zaman, mulai sudah ada ramai yang bertanya-tanya, "Reverend, macam mana akhir zaman? Kenapa gereja sana akhir zamannya lain, yang kami dengar di sini lain, ada banyak pandangan-pandangan." Jangan kita memusingkan tentang akhir zaman. Yang harus kita pusingkan adalah adakah kita berjaga-jaga dan siap bila akhir zaman itu tiba di dalam hidup kita. Dunia sudah memberikan signal-signal, memberikan signal-signal ini seperti yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab, yang sudah digambar-gambarkan di dalam Alkitab. Tetapi persoalan yang terpenting, adakah kita sedang mempersiapkan diri kita? Adakah kita masih tetap berlari menuju kepada mata kita kepada Kristus? Nah, saya boleh ilustrasikan dengan gambar tali ini. Kalau kita lihat tali ini, kalau kita lihat ini tali, ada tanda hitam. Saya boleh gambarkan bahwa tanda hitam pada tali itu menggambarkan tentang waktu kita di dunia ini.
Biasa kalau tali kita pikir tentang kekuatannya. Tetapi kali ini saya coba gambarkan bahwa jika tali ini yang bahagian hitam adalah masa kita di dunia ini, kita sangat terikat dengan dunia. Kita sangat terpaut dengan dunia. Kita mengusahakan segala sesuatu di dunia ini untuk diri kita di dunia ini. Tetapi kita lupa tentang selebihnya panjang tali itu. Panjang tali itu berbicara tentang kekekalan yang Tuhan juga nyatakan kepada kita. Jangan kita hanya berpaut kepada dunia yang adalah sementara bagi kita. Dan kita lupa mengusahakan hidup kita, keselamatan kita. Sekali lagi saya berkatakan bahwa bukan berarti kita melupakan apa yang ada di dunia ini. Kita sudah tidak mau bekerja, ataupun kita sudah tidak mau peduli dengan hal-hal yang lain. Tetapi jangan sehingga hati kita terpaut kepada dunia ini. Kita jatuh cinta dengan dunia yang sementara, tetapi kita tidak jatuh cinta dengan Tuhan kita yang kekal, yang menyediakan suatu kekekalan di dalam hidup kita. Mari bersama-sama sebagai prajurit-prajurit Kristus, mari kita bangun hidup kita, melihat tentang hidup kita. Adakah kita sedang bersiap sedia sebagai prajurit dalam menghadapi peperangan-peperangan rohani, dalam menghadapi kuasa-kuasa si iblis, di dalam kita mematahkan setiap belenggu-belenggu, pengaruh-pengaruh di dalam hidup kita. Karena kita harus mulai berjaga-jaga. Jemaat di gereja awal ketika zamannya Paulus, Timotius, mereka tetap berjaga-jaga, tetap diingatkan bahwa yang pasti adalah Tuhan pasti datang kedua kali. Dia datang kedua kali, bukan datang untuk menyelamatkan kita, tetapi dia datang sebagai hakim bagi kita semua. Untuk membawa orang-orang yang tetap setia, yang tetap hatinya terpaut kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdiri. Mari bersama-sama kita ambil waktu sebentar ini mengoreksi hidup kita, melihat hidup kita, jauh ke dalam hidup kita. Seperti yang pertama yang saya katakan, adakah tanpa sadar kita sudah dipenjara, ditawan oleh si iblis. Tetapi firman Tuhan memanggil kita, mari kita berbalik kepada Tuhan. Jadilah seorang prajurit yang kuat, yang teguh. Karena Tuhan mau supaya kita dapat bertahan. Bukan saja dapat bertahan, tapi dapat mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan penuh pertobatan di hadapan Tuhan. Jika kita sudah memilih hidup untuk percaya kepada Yesus, tetapi pikiran kita selalu digoda, respon kita selalu salah di hadapan Tuhan. Kita lebih memilih apa yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi tidak melihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Mari datang di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jika kami tidak berpegang kepada kebenaran firman-Mu, jika kami tidak diperlengkapi dengan senjata-senjata Allah, sehingga kami mudah dikalahkan oleh si iblis, kami mudah diperdayakan oleh dunia ini, sehingga kami tidak berdiri sebagai seorang prajurit untuk memenuhi panggilan misi-Mu di dalam hidup kami. Mari
bawakan doamu di hadapan Tuhan. Berdoa juga jika Anda sedang berperang, berhadapan dengan sakit penyakit di dalam hidupmu, pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidupmu. Anda berhadapan dengan penolakan, Anda berhadapan dengan dipandang rendah, Anda berhadapan dengan kegagalan yang tidak putus-putus di dalam hidupmu. Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia. Tuhan mau kita dibangun di dalam Dia, sehingga kita dapat melihat hasilnya ketika kita bekerja keras seperti petani. Bekerja keras dengan tekun, sehingga kita melihat hasil usaha kita, hasil pekerjaan keras kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami adalah prajurit-prajurit Kristus. Ampuni kami jika selama ini kami adalah prajurit yang sudah menjadi lemah. Kami menjadi lemah sehingga kami cepat diperdaya, cepat digoda, cepat ditipu, cepat diperdaya. Tuhan, berikanlah kami kerinduan karena kasih karunia-Mu. Hidup kami Tuhan melihat bahwa di dalam hidup kami adalah sebuah anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami, untuk kami nikmati, untuk kami menjadi kekuatan bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang ada beserta dengan kami. Engkaulah Tuhan yang akan memberikan kuasa kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan, pimpinlah kami, ajarilah kami, berikanlah kami kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk tetap berdiri di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan kami tidak mengandalkan kekuatan kami, pikiran kami, tetapi kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami, dalam setiap perkara kami, karena Engkaulah menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, berkatilah kami Tuhan. Dan kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan.